Gue mau share 3 ide bisnis digital yang sebenarnya kalau kalian tekunin ya, ini bisa bawa kalian dari 0 sampai 10 juta per bulan sampai 100 juta sebulan. Tapi mayoritas kalian yang klik, pasti kalian tertarik dengan yang namanya tanpa modal. Sebenarnya di beberapa tahun yang lalu, gue sering bikin video ide bisnis atau freelance tanpa modal. Kita lurusin dulu ya, peluang apapun itu sebenarnya nggak mungkin tanpa modal. Kenapa tahun ini gue fokusnya ke bisnis digital? Gue jelasin konteksnya dulu ya. Ini bahkan dari OJK sendiri bilang, ekonomi digital Indonesia bakal tumbuh ke 4.500 triliun. Itu di 2030. Jadi sebenarnya emang banyak banget kerjaan yang sebelumnya manual dari sektor jasa atau sektor produk itu bakal bergeser ke ranah digital. Dan salah satu yang paling signifikan, kalau kalian belum belajar AI, kalian harus pelajarin dulu. Menurut World Economic Forum, AI bakal ngegantiin 92 juta pekerjaan, tapi ngehasilin 170 juta pekerjaan baru sampai 2025. Dan apa ini signifikan banget? Karena dulu kerjaan-kerjaan yang bisa ngasilin puluhan juta sebulan itu biasa ada namanya barrier of entry. Untuk kalian pelajarin skillnya sampai bisa nge-service kerjaan itu butuh berbulan-bulan. Apa yang AI lakuin adalah nurunin barrier of entry untuk mayoritas kerjaan digital. Contoh biasanya bikin website harus belajar coding 3 bulan. Sekarang ada yang namanya vibe coding atau bikin website cuma pakai prompt dan bener-bener nggak pakai kode sama sekali. Kenapa konteks ini penting? Karena di luar dari 3 ide basis ini sebenarnya banyak banget yang kalian bisa lakuin. Cuma ada ide yang sebenarnya lebih luas dan kalau kalian tertarik sama skill-skill lain, ada tren yang namanya remote AI work. Kalau kalian udah nonton video gua lama dan belajar tentang AI, kalian bakal seneng banget. Karena ini research-nya Upwork 2024. 78% klien enterprise yang tanda kutip punya duit, itu sekarang lebih pilih freelancer yang paham pakai AI ketimbang agensi mahal yang nggak ngerti cara pakai AI. Karena banyak dari persepsi kita, misalnya kalau pakai AI, wah ini orang pasti pakai tools biar kerjaannya nggak niat nih. Nah sekarang trennya justru kebalikannya. Brand-brand yang paham atau brand-brand yang gede itu justru pilih agensi yang terang-terangan bilang dia udah pakai fitur-fitur dan tools AI. Keindahan dari remote work itu tuh sebenarnya kalian bisa akhirnya cari klien di luar dari Indonesia. Kebanyakan dari ide bisnis pertama sama kedua, kemungkinan besar kalian stuck di satu area tertentu. Misalnya buat di Jakarta aja karena ngerti culture-nya. Atau misalnya di Medan, atau misalnya di Surabaya. Dan mereka memang bisa ngasilin 100 juta sebulan, tapi stuck di geografinya itu. Nah, remote AI work atau AI agency, itu kalian bisa mulai nyasar-nyasar market luar. Dan karena sekarang masih early banget, kalian ada 2 keuntungan. Pertama, branding AI yang masih kelihatan keren untuk brand-brand, bakal bisa bikin mereka pilih kalian dibanding agency konvensional, dan itu trennya bakal lanjut 1-2 tahun ke depan. Nah, yang kedua adalah cari klien di luar negeri yang sebenarnya hasil yang mereka hasilin sama yang kalian lakuin itu mungkin aja nggak terlalu beda jauh. Apalagi kalau kalian update banget sama tools-tools AI. Cuma kalian sendiri harus cari niche, misalnya dari copywriting, design, translating, video editing, atau bahkan finance, accounting. Kalian mulai dari skill yang kalian udah pelajarin sebelumnya, yang walaupun masih kulit ya. Terus mulai cari tools-tools AI untuk ngejual jasa kalian ke orang lain. Tools-tools misalnya kayak Otter AI, bikin transkrip meeting otomatis, nggak perlu nyatet manual.